berisik tapi masuk di suaranya. Jadi milih di sini karena di sini lebih sepi kan, karena udah nggak ngembek sakralnya itu. Jadi duduk kumpul 16 pakai apa? Ada lilin, ada kue. Jadi kue itu cacanya ulang tahun Palembang. Jadi kita kayak ini ntar sama. Assalamualaikum. Maksudnya ada Om Opik. Oh iya, Kak, sini Kak. Es tengkorak ya. Nasir Petir, YouTuber handal kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini channel MN Fuadi DWP akan mewawancarai seorang tokoh musik yang juga pengusaha nih. Kalau di level nasional itu siapa? Ini Lok Zelebor. Lok Zelebornya Palembang ya. Zelebornya Palembang. Sebenarnya saya cukup lama kenal dengan beliau ini. Sampai nama lengkapnya Pak? Deh? Kalau saya nama lengkapnya Singgih Winarto. Singgih Winarto. Jadi dipanggil Pak D. Kalau di DKP itu kami memanggilnya Pak D Singgih. Ya, dulu pengalaman waktu ngamen-ngamen sampai ke Kampung Baru waktu masih celana pendek itu. Tapi belum tahu kalau itu Kampung Baru kan waktu itu kan. Jadi Masih kampung lama. Lok Zalebornya Palembang, Pik ya? Yo. Jadi Keberatan nih. Lu tadi itu kan. nggak bisa dipotong lagi. Atau kita tambah double ke. Keberatan kalau Lok Jawa Palembang. Iya. Ya lah, terserah lah, bebas lah. Tapi dulu ini kenal musik umur berapa tuh Pak Di? Aku kenal musik dari SD sudah SD kenal musik di kopi. Palembang. Aku SD di Tanjung Karang di Bandar Oh, Lampung. di daerah mana itu? Di namanya di daerah Penengahan. Penengahan, iya, Keraton ya. Keraton. Iya. daerah situ. Taman Makam Pahlawan. Betul. Iya. Di rumah sakit DKT. Di Ya, situ rumah sakit DKT. Depan rumah sakit Om Tura DKT itu kan? betul. Sebelah Korem itu kan? Itu kan ada asrama tentara di Iya. situ kan. SD-nya SD tentara juga. SD-nya di situ sudah itu. Apa SD negeri? SD negeri. Oh, SD negeri. Sudah tuh pindah lagi ke daerah Atau Teluk. memang dari orang tua ada musik, Orang aliran tua mengalir dalam dulu musiknya, dulu seni. bapak aku tuh dulu pemain ketoprak kalau dulu tuh di Jawa tuh. Pemain ketoprak, seni pertunjukan seperti wayang kulit. Iya. Seperti wayang orang kalau dulu Iya. tuh. Ketoprak namanya itu. Ludruk itu. Ludruk, Zaman dulu memang mengalir dari orang tua, Bapak, ya. bapak. Kalau ibu nyanyi lenong enggak? ibu. Nah, ibu cuma ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Iya. Bapak dulu kan anggota TNI. Sama Sekarang sudah pensiun ya? pensiun sudah almarhum. Oh, makanya pindah ke Palembang itu ya? Tahun 82 pindah ke Palembang. Waktu SD kemarin, tahun berapa masuk SD-nya itu? SD dari tamat SD dari Tanjung Karang pindah ke Palembang. SMP 10 aku di Palembang. SMP 10 ya? SMP 10. Tapi di SD itu sudah main musik? Di SD Belum. baru hobi-hobi aja. Hobi-hobi ya? Nah, belum. Nyanyi-nyanyi berpisah itu belum ya? Belum. Nyala Masih keseniannya hobi. masih kecil, belum besar belum? Betul. Masih seneng seluruh alat musik masih kita mainin tapi masih Oh, belajar. sudah bisa alat musik? Sudah, cuma masih belajar gitar gitu. Kunci-kuncinya sudah belajar berarti. Betul. Pecah-pecah jari itu di SD itu lah berarti. Betul. SMA baru SMP mulai 10. Tahun berapa SMP 10 itu? SMP 10 tahun 84. 84. Ya. 83 tamat di Lampung, 84 Masuk SMP. SMP 10. Ya. 3 tahun di SMP 3 10. tahun, Sampai belum, 87. tapi SMP belum juga. SMP belum, sudah belum mulai kelihatan. ada kegiatan di sekolah, kegiatan kalau Ekskul, dulu ekskul pensinya kalau sekarang kalau dulu kan bukan seni. Lah main band itu. main apa kalau dulu vokal grup. Oh, vokal group. Vokal grup itu kan. Jadi salah satu, salah dua, atau backing. Aku main gitar dulu sama si kawan akrab aku tuh si Indra Budiartanto, dia musisi hebat dulu. Itu adeknya si Kak Uyung Hepin. Oh, yang itu kemarin itu ya? Iya Oh, betul. yang itu ya? Indra itu dulu sekelas sama aku. Dia drummer. Aku dulu belum bisa main musik, belum bisa main band. Dia udah main SMP itu udah bisa main band. Band apa dia Indra itu? Hepin. Oh, Epin itu. Drummernya Hepin itu. Jadi perpisahan sekolah aku dulu
ngelihat Itu dia main main gitar tuh. tuh lah. Apa belum? Kita masih di bawah Sudah panggung. main, tapi masih main gitar kopong, masih ya kelasnya Masih di bawah panggung lah. Masih Epin dulu. sudah naik panggung ya. Oh, jadi memang Tapi sekarang kita sudah membuat panggung ya. sudah membuat panggung. SMP itu ya. SMA-nya di mana? SMA aku di Curup, Bengkulu. Oh, Sini pindah kan aku tugas hijrah. dinas bapak ya. Orang tua di Palembang, Mm-mm. 98 meninggal. Tapi sebelumnya tahun 87 Mm-mm. aku merantau ikut Ayu di Curup, Bengkulu. SMA itu. SMA itu. Tamat 87 itu. 87 sudah itu sampai tahun 90, 3 tahun aku di Curup, Bengkulu. Mm-mm. Aku ikut Ayu, tapi Ayu cuma 1 tahun aku ikutin, sisanya dia ikut suaminya ke Bengkulu. Aku 2 tahun di Bengkulu, di Curup itu Mm-mm. sendirian. Aku kos sudah itu pengalaman musiknya ya. Di Curup itu katanya agak kuat juga musiknya. Musiknya waktu itu rock. Bro. Waktu itu Three Brothers, Pratama. Oh, Tribara Istri yang kemarin yang nyanyi yang dari di PTBA itu bukan? Bukan Iya. yang lain ya. Termasuk Bang Lee Hendrik. Bang Lee itu. Senior aku tuh itu. Sempat segrup sama Bang Lee itu. Enggak, aku tuh cuma penonton dengan mereka tuh. Bang Lee sudah tuh, Pratama itu. Di Curup itu dia SMA mana waktu itu? Di Curup aku di SMA Semea. Oh, Semea. Semea. Semea apa? Di Semea dulu. Jurusan akuntansi. Oh, wajar lah berarti apa? Ada benang merahnya berarti memang. Dari akuntansi lari ke musik. Jadi sangat bertolak belakang. Pembukuannya bagus berarti memang. Alat musik beli sekian harus untung Pembukuan. Oh, jurusan akuntansi itu. Itu memang pilihan atau disuruh orang tua? Mungkin karena aku daftar sekolahnya terlambat, kiriman buangan dari sini kan. Jadi katanya pas masuk itu bisa masuk ini cuma ada akuntansi. Iya, kurang lebih gitu. Jadi aku ikutin aja. Nah, itu. Belajar apa namanya pembukuan A, pembukuan B, Keuangan, akuntansi. Keuangan. Jadi sambil main alat musik juga di situ. Alat musik apa? Kalau di sekolah, ya namanya sekolahan ya. Ya nongkrong. Kalau zaman itu kan belum ada alat musik yang full, satu komplit alat musik band full. Di zaman itu kan cuma gitar-gitar kopong. Jadi masih seperti. Tapi kalau kita main musik, aku dulu sering ke band-band besar di sana. Ada Three Brothers, ada Pratama. Mulai bergaul ya. Bergaul sama mereka, aku nongkrong sama Kenal mereka. dengan yang itu, main itu. Dari pertama dari kita cuma nonton, cuma nongkrong ngeliat mereka latihan. Kemana mereka manggung, aku ikut, aku kejar. Lama-lama aku diajak, ayo sini gabung. Mama lu cerita bisa masuk. Kan biasanya agak susah masuk di grup-grup itu. Benar, memang bukan masuk jadi satu grup. Ya Cuma maksudnya dekat itu dekat kan. sama mereka. Ya karena kita rajin, kita sering nongkrong, sering nonton mereka, lihat mereka latihan. Lama-lama diajak gitu kan. Jadi Tidak gabung kena sama marah mereka. waktu berangkat dekat dengan band itu. Dekat tidak berani marah pula kan. Enak tuh, Curup Bengkulu itu. Tapi tahun berapa di Curup itu waktu itu? Aku sampai tahun 90. Oh, 90. Berarti memang Lampung, Palembang, Curup tahun 90 Ya, tahun 90. Baru 90 itu ke Palembang. Balik ke Palembang lagi, udah ngeliat kawan-kawan di Palembang udah rame yang ngeband, baru aku bikin band di Palembang. Jadi bikin Baru band tahu-tahu pertama band. kali itu di Palembang ya. Ya, gabung band di Palembang pertama 90. Band apa lah itu? Masih di Virtu waktu itu. Di Pirtu. Di Virtu tuh gabung sama Mang Us dulu tuh, Mang Us Gilen, Oh, yang apa? Steel Warrior. Steel Warrior. Di situ pertama ngeband sama mereka. Bisa, Terus bisa gabung dengan Mang Us itu cak mana ceritanya? karena mereka waktu itu lagi kosong pemain bass, aku ke bass waktu itu. bass. Pemain bass lagi kosong. Jadi aku balik ke Palembang, Nah, masa ilmu bassnya di mana tuh? di Curup. Di Curup. Di Curup. Itu. Aku Yang lihat di grup-grup itu Di tadi. Pratama itu, Pratama. aku sering nonton ada namanya Saman.
Kak Saman itu. Oh, Saman yang PTBA. PTBA. Yang Pak Haji kami panggil itu, tahu aku dengan dia. Saman PTBA, aku sering lihat dia di studio di apa? Pak Haji Saman, nah ini nah. Kalau sering ketemu Pak Haji Saman. Itu panutan aku tuh, Iya. Saman tuh ngeliat dia sambil nyanyi sambil main bass. Yang pertama tadi. Pertama. Pernah ada bass juga kan dia di itu kan di nasional. Belajar atau tidak kita penyengok-nyengok apa memang diajari? Belajar otodidak kan. Otodidak. Jadi nyengok pindah kunci ini lagu-lagu. Modalnya denger kalau dulu kan. Modal kuping ya berarti. Denger kuping. Dia bertanya sama teman-teman itu. Yalah balik ke Palembang bergabung dengan Pertu tadi. Itu. Mang Us Gilen Mang Us Gilen rumahnya itu. Setahun aku hijrah ke Lampung. Balik. Di Lampung ada band juga di situ. Di Wiplas. Apa? Wiplas. Kemudian aku kerja di situ kan di Lampung. Jadi sambil kerja aku bantu Wiplas. Tahun berapa lah di Lampung itu? 91 sampai 93. Oh, 2 tahun ya. Iya. 2 tahun sampai 93. Wiplas itu ya. Di Wiplas. Itu manggung-manggung atau memang job-job di manggung, wedding? Oh, band manggung. perform. Melok lomba festival ya. Festival sudah tuh main ke kampus-kampus. Waktu itu kan lagi Tetap sebagai basis gitu. Masih basis. Vokalisnya siapa waktu itu? Vokalisnya si Budi namanya. Budi Wiplas. Bukan Budi yang Wan Fales itu bukan. Si Budi kecil itu jual koran. Sorry, betul gue pancoran tuh kan. Budi Wiplas. Oh, Budi Wiplas. Gitarisnya Bobby. Sampai sekarang mereka masih eksis. 3 personilnya. Budi, Pak D, aku, si Iyal drummernya, si Bobby gitaris. Vokalisnya? Main bertiga. Vokalisnya Budi. 3 tahun ya, 1993 itu. 91 sampai 2 tahun sih. 2 tahun, 93. Terus aku balik Palembang lagi. Banyaklah perjalanan itu, manggung-manggung itu. Pernah juara lah itu? Sempet sih, juara-juara ya, juara-juara di kampus-kampus. Iya. Banyaklah pialanya, cuman tinggal di Lampung ya. Terus dari situ balik ke Palembang lagi? Ke Palembang lagi. Agak nakal juga berarti Pak D. Melanglang buana itu kan. Berapa kota, tapi ke Jawa belum. Menguasai Pulau Jawa belum. Katanya kan kalau untuk sukses itu kan harus ke Jawa kan. Betul. Ya, jadi kita tetap dari Lampung balik lagi ke Palembang. Nah, dari itu naik apa? Naik sepur apa? Kereta api. Zaman itu naik kereta api itu naik bayar di pucuk. Masih 4.000. Iya, bayar di pucuk. Apa tidak beli karcis? Kadang bayar pucuk, kadang bayar. Kalau nembak pucuk 2.000. Itu jadi ayam namanya itu. Ya, dibawa oleh kondektur itu kan. Mana ayamnya ini? Jago. Ngapa ayam bisa besar tuh rupanya kalau istilahnya bayar di pucuk itu ayam namanya. Jadi perjalanan itu ya. Akhirnya tinggal menetap di Palembang. Di Palembang. 93 itu. Grup Pertu tadi masih ada balik lagi? Balik lagi ke Palembang. Sudah berubah grupnya. Dengan Mang Us itu Silver kami. Silver. Tapi dengan Mang Us itu lah masih dengan Mang Us. Dengan yang kawan-kawan yang lain ya masih. Kalau waktu itu kan kita kan kemana band kan masih jarang. Jadi ya kemana-mana kita main ke ikut ke sini. Udah terlalu masuk tadi. Nah lanjut tadi. 9 Silver. Silver tuh siapa Pak personilnya? Silver pertama Iya. Formasi Silver pertama itu aku, Mang Us, Engki dulu ada Engki gitar, Henry keyboard dulu, ngilang juga sekarang Henry ini, sama si Epi Haji. Oh, Haji Epi. Itu Silver pertama. Sudah tuh mungkin sekitar 94-95 ganti formasi. Aku balik ke ke band. Aku begawi waktu itu. Begawi aku kampas ring luar kota aku. Di rokok dulu aku begawi. Nah, sebelum lanjut itu, yang di Kampung Baru itu waktu di mana itu? Kampung Baru itu aku masih SMP. Oh, SMP tadi, SMP 10 tadi. Waktu KPJ dengan siapa tadi? Dengan siapa cerita? Sama si Yanto namanya, Yanto gitar. Kalau berarti SMP sudah ngamen. Aku SMP masih celana pendek. Nah, sudah ngamen. Jadi aku sering nongkrong di Unyil dulu. 83 itu sering nongkrong di Unyil. Di Unyil itu rombongan si Yanto. Belum ada KPJ dulu. Ya, masih ini, masih pengamen. Ya, jadi aku sering nongkrong di situ. Diajak ngamen sama Yanto naik bis kota waktu itu kan. Aku udah tahu nak kemana nih. Tukang bawa ini ya, tukang bawa. Aku main. Oh, main. Aku sudah main, aku main gitar. Jadi bertiga kami.
main, kapan turun dari bis kota, masuk ke dalam, jalan kaki, Sama kataku tempat-tempat kemana tinggi itu kan. Kalau gue jengok ngapu, banyak betino nengkang ini kan. Kataku ini, tak beres aja tempat ini. Bayangkan lah SMP, aku lah diajak ngamen, celana pendek ke sana, lah aja aku sampai ketua nak kelupa itu. Tapi ngamen kan memang. Ngamen, ngamen. Nggak cukup duitnya kalau nak ini. Aduh, itu kenangannya. Oh, itu lah. Itu berarti kalau lah SMA tuh tidak lem kampung baru hotel ke hotel man. Agak lah. Pengalaman kan. Jadi Iya. tahu kalau kita selalu belum. Jadi itulah mungkin itulah bekal itulah jadi bisa maju bergabung-gabung di band-band itu kali. Betul. Sama aku di Curup itu tiap hari Sabtu itu aku ke Linggau. Iya. Ke Linggau itu ngamen di depan Biskup Ratna itu, terus di Dewean itu. sama kawan. Karena vokal aku ini pas-pasan, jadi aku sama kawan. Ada yang jagonya, kami bertiga. Di kereta api kami ngamen. Di Linggau itu. Tiap Sabtu ya kalau ke Linggau. Kalau di Curup, Kalau di kereta api naik dari Linggau turun di mana tuh? enggak, sebelum kereta berangkat. Oh. Jadi kereta Pernah masih... nggak itu ini apa pas itu kesempurnya berangkat Oh, masih sering. Sering. Lari-lari kami, lari-lari, loncat dari pintu. Tapi ada nggak pernah mesinnya hanya nggak banyak cepat loncat lagi melok kalau ke perahu muli nggak pernah. Sudah mulai bunyi peluit, sadar pengumuman kereta berangkat, mulai kami berejo. Wah, lagi lemak-lemak, narik duit itu kan, keliling, loncat dari pintu. Akuntansi waktu itu sampai SMK tadi kan? Betul. Jadi sambil sekolah, jadi 2 tahun aku sekolah itu, 2 tahun terakhir itu memang aku hidup dewean. Aku kos, jadi ayu aku pindah melok suaminya tugas ke Bengkulu, tentara. Jadi aku tetap di Curup karena aku sudah nyaman dengan Curup. Dingin banyak pula kawan. udaranya segar Jadi Dan memang itu. katanya basic apa musiknya kuat juga di situ. Curup Rock musik, itu. musik rock. Kalau untuk Sumatera waktu Sumatera itu, Medan dengan Palembang ya Curup itu Iya, karena di tahun itu. provinsi juga waktu perwakilan pusat itu kan di Curup juga ibu kotanya memang kan. Betul. Nah, itu. Itulah mungkin barangkali ini ya. Nah, balik ke yang grup band tadi apa tuh Silver tadi? Silver. Iya. Silver sampai ya, sekitar 95 aku kerja ke ke rokok waktu itu, rokok Dunhill aku. Jadi dunia perbenan aku tinggalin dulu. Nah, berapa tahun lah vakum waktu itu? 2 tahun lah. Tapi sampai sebelum 2 tahun menikah lah. deh, Belum. masih bujangan ya. Oh. 2 tahun vakum. Gatel-gatel lah sambil begawe itu, rasanya nak ngeband, senang apa memang blank kan itu, memang fokus begawe. Udah tahan juga gitu. Begawe dak main musik ini, aduh rasanya. Di Lampung gitu apa di Di Palembang? Palembang. Oh, di Di Palembang. Lu sering keluar kota. Sering keluar kota. Kanpas itu ya. Kanpas aku dulu. Ya, tapi di mobil masih dengan musik, kamu masih tidak lepas dengan Nggak musik lepas dengan gitu. musik. Cuman main coba yang Betul. ini vakum. Sudah tuh 93 aku di Lampung itu, yang dengan Wiplas itu. Kan 93 aku balik lagi ke Palembang. Aku kerja di Niki waktu itu. Oh, rokok Niki, Niki. rokok Niki. Niki Super. Itu rokok di Super itu sambil begawe, sambil Main ngeband band juga ya. gitu. Sambil jalan lah, nyambi ya istilahnya ya. Karena kalau main band-band tak begawe juga agak susah itu kan. Benar. Kalau band itu memang bisa tak itu menyangka penghasilan kalau Nah, full itu masalahnya. itu. Kalau kita masih bawa badan dewe, Iya. masih single, ya cukup baik. Tapi kalau begitu sudah berkeluarga, musisi ini Atau memang kita memang punya modal banyak kan nanti masalah betul. kan. Kalau itu lain cerita. Ini yang Cak Om Topik ini kan modalnya banyak dia. Ini perlu nyari duit itu. banyak yang bisa dijual sih. Sekarang ini yang jadi masalah itu kan apa keahlian kita yang bisa kita jadi ke duit. Dari musik, dari seorang musisi, dari hobi yang bisa kita hasilkan menjadi duit, itu susah sih. Kalau di Palembang juga masih susah kalau musisi, kehidupan musisi ya. Belum Makanya- bisa jadi andalan ya. Belajar dari pengalaman itu, karena aku juga tahu keterbatasan skill permainan waktu itu kan. Jadi kalau aku tidak banting setir, kalau hidup di musik, nah begitu aku sudah berkeluarga, aku pikir Nggak kan rokok ya, 2 tahun ya, vakum ya. Nah setelah vakum itu balik musik, balik langsung musik lagi, ngeband lagi. balik musik lagi. Masih ke ini tadi Silver tadi. Nah, jadi aku ada kawan yang sudah
Hendra, Ingwi, dulu ada kawan Hendra ini. Kabinet itu 98. Jadi Hendra, Ingwi, kawan-kawan yang sudah kumpul lagi ke Palembang, ngajak bentuk band untuk orkes waktu itu. Orkes Melayu. Orkes Karisma. Rock dangdut tadi. Rock dangdut. Kami main zaman itu Betul. Jadi main keliling ke Keliling. dusun itu Orkesnya apa tuh namanya? Karisma. Karisma. Orkes Karisma. Jadi 98 kami main orkes, aku sampai 2005. 98 2005. 7 tahun aku. 7 tahun. Sampai akhirnya aku kecelakaan di 2005 itu. 98 2005 tuh kurun waktu 7 tahun itu seluruh Full. personil itu ya full itu. Main Seluruh ya, personil tiap- itu ganti-ganti. Tiap banyak. minggu mainnya. Iya. Kalau orkes itu kan Nasir, itu pernah kami sebulan 24 panggung. 24 panggung berarti. Bener. Orkes Di Karisma tempat itu. yang jauh-jauh itu ya. Keliling Jadi luar berapa kota. kali sehari 2 hari. Berarti ada Jambi. dua 3 alat itu berarti. Enggak, alatnya Siko satu tuh set lah. itulah, Satu set satu itulah. set itulah. Tapi Bisa cepet langsung iya, mobile bisa. ya, Jadi, bergerak ya. itu yang dalam kota, dalam kabupaten, dalam apa Sumsel ini lah kan. Berarti banjirnya waktu itu lah ya. Yo, Rock dangdut itu. jadi ada cuma istirahat sehari, berangkat lagi. Tapi belum Ada yang diserang oleh langsung. organ tunggal kan? Organ tunggal sudah sih dalam Sudah. kota sudah, cuma memang beda kelasnya kan. Kalau orkes kan Agak lebih mahal ya. kapasitasnya kan lebih besar. Nambah suling, tak pernah suling. Apanya tuh? Oh, nambah suling. Oh, lain Bukan ya. mainan gitu. Aku dulu di orkes kami main rock, khusus rock. Oh. Jadi orkes itu ada dangdut, ada kami khusus rocknya. Oh, jadi kaget di rock dangdut itu ada khusus pemain dangdut mesin rock. Ah, jadi bagian dipisah, rocknya. kami bagian rocknya. Jadi memang waktu itu antusiasnya mau daerah-daerah itu kan lihat rock itu 7 tahun itu lumayan lah dapet hasilnya teh. alhamdulillah lah. Iya. Pokoknya belajar dari pengalaman lah. Ya itulah karena apa di musik ini rasanya apa kalau kita player ya lihat kondisi player di musik ini ya mana ya dari dengan- penghasilan Bagi dengan ini lah yang punya musik band rock iya, dangdut itu lah ya. betul itu kan Digaji itu tapi gaji digaji. masih gaji kita gaji Oh, jadi kalau misalnya 24 panggung itu gajinya tetap apa? per event per Oh, per panggung event. per panggung jadi per panggung Semakin banyak panggung semakin banyak dapat Iya, belinya. semakin banyak. Cuma tetap lebih besar bagian yang punya kan? betul Lemak yang punya itu lah. stop dulu motor ada motor stop dulu Tidak apa-apa. Bob Nah, aku nak nanya nih. Ya. Aku nanya kasih gitu. Boleh nanya. Bayar tapi kagak. Hitung baik. Itu ini Kak, mulai dari fase yang ini Kak, yang vendor, yang baju Kak Singgi pakai itu apa Kak? Coba jelasin dulu. oh ini apa aku ikut sama kawan buka PT lah dia Iya. aku MGP. MGP sama PT MGP sama Cleopatra. BNB merger jadi merger lah dua vendor. Nah, Kak mana ceritanya tentang BNB dulu? ini perjalanannya jauh lah sebelum kesini dulu masih ya aku Yang BNB-nya dulu. kalau cerita BNB nih Iya. cerita BNB Sebagai vendor. kalau BNB ini jadi aku pengalaman di musik karena aku pengalaman di musik aku ngerasa di musik ini jadi player ya pengalaman player ya yang tidak tahu dengan kawan-kawan yang lain yang mudah-mudahan tidak sama nasibnya dengan aku waktu itu karena aku merasa aku ini banyak keterbatasan main cuma apa main itulah jadi aku pikir kalau aku cuma main baik Iya. Tidak berkembang. bahaya nih tidak berkembang nih kasihan untuk keluarga aku kan aku pikir kan sudah itu kita nih cuma dihargoi tidak pantas gitu nih tidak pantas dalam artian kekecian masih kan masih kekecian mana kita nak ngangkat biaya-biaya kita yang kita butuhkan untuk bulanan tidak cukup istilahnya. Jadi aku pikir aku harus banting setir Jadi dari banting setir dimulai dari aku kena musibah. 2005 itu aku kecelakaan patah kaki. Pasca rock dangdut tadi ya. Kecelakaan dari situ aku kecelakaan. Apa-apa yang sudah aku kumpuli selama ini aku dulu sudah punya studio rental, studio musik dulu aku sudah punya studio.
Apa-apa yang sudah aku punya itu Berarti ya. tidak dari nol, memang sudah ada dimulai. Dulu sudah kuguyuri kan, Guyuri. sudah tuh. Jadi ya karena aku kondisinya tidak bisa ngapa-ngapa, untuk nutupi kebutuhan, akhirnya sikok-sikok aku jual. Iya. Sikok-sikok aku jual sampai istri aku ya bantu cari nafkah. Aku 2 bulan di kasur, tidak bisa ngapa-ngapa, patah kaki. Jadi tidak bisa ngapa-ngapa selama 2 bulan. Jadi istri aku lah yang harus pontang-panting bantu kan, butuh anak sudah 2. Jadi selesai dari situ, baru aku bangkit, aku dekat kawan-kawan yang punya sound system, punya organ tunggal. Aku bantu mereka ngeset ke alatnya, dapat honor. Lama-lama aku bisa punya dewek juga. Itu otodidak juga belajar ngeset-ngeset. Otodidak. Tidak melak kursus-kursus atau pendidikan khusus tidak ya? Makanya ada yang tanya berapa modal awal. Kalau kataku sama sekali aku tidak punya modal. Sama sekali aku tidak kasih modal awal. Modal awal yang paling besar itu bagi aku kepercayaan. Semangat dan kekayaan ya. Ya, modal awal kepercayaan, semangat, kepercayaan kawan-kawan yang percaya. Nih, tolong setting ke alat aku. Aku berapa megang alat organ tunggal waktu itu. Aku pegang, aku setting aku tongkrongi, sudah itu. Aku Itu juga nunggu selama mereka main itu. iya nunggu, keliling tapi Sampai aku. selesai, Aku dulu kan ada budak-budak dia juga kan, anak buahnya kan. Aku sudah setting sini, aku tinggal ke kontrol. Jadi kan bisa dapat banyak dari sini dapat, sini dapat. Lama-lama aku ngumpuli. Itu cikal bakal Oh, iya. BNB itu dari situ ya. Dari situ. Berarti BNB mulai tegaknya resmi tahun berapa ya? 2005. 2005. Setelah kecelakaan itu lah ya. Oh. Apa kepanjangan 26, BNB itu? 2006. Kepanjangannya apa BNB itu? BNB itu nama anak aku itu tuh. Oh. BNB itu. Bagas dan Bima. Oh, Bagas and Bima. Nama anak aku tuh. Jadi 2 ekor itu masih kan. Kalau sekarang kan sudah 4. 4. Keuntungannya lah 4 itu jadi 2. 2 juga untung aja. Markasnya masih di mana waktu itu? Markasnya di sini lah. Oh, di sini tetap. Di sini Memang lah. dari awal di sini. Di sini lah kalau ini. 2005, 2000, BNB tegak ya. 2006 itu mulai berani itu tegaknya tuh ini bebek, masih namo bebek isinya bebek. Namo dan apa ya, dan alat secukupnya. Seadonya, Iya, seadonya. Aku punya pengalaman yang mengharukan dulu 2000 bukan mengharukan, yang membanggakan lah, yang nekat lah waktu itu. 2006 itu ada Piala Dunia. Piala Dunia itu aku ditawai kawan sukses di Jakarta lah dia itu kan. Jadi dia nawai Nobar. bukan nawai nobar waktu itu ya. Nobar Event Nobar. untuk jadi vendor. Iya, Jadi vendor di mana itu? di BKB. Oh, di BKB. Wah, berat kataku nih. Tapi cobalah. Jadi aku sewa sound kawan. Sewa sound sama aku tambah sound yang seadanya punya aku. 2 minggu lah di situ. Bergabung sama Gatot Sultan alat bandnya waktu itu. Jadi gabung-gabung, nekat aku tuh. Untuk nobar itu. Untuk nobar. Aku udah punya tapi ku adu-adoi. Nekat dari situ. Sudah setelah dari situ ya duitnya bisa ku modalin lagi, ku beli alat lagi. Nah, jadi apa namanya modal Itu nekat. nama hari nobar itu di BKB itu. 12 hari. Oh, 12 hari. 12 hari. Selama Piala Dunia itu. Oh, Sampai 12 harinya di ini waktu itu PCC. Sport Hall ya. Sport Hall. Nah, Sport Hall itu yang handle waktu itu Gatot Sultan. Kita diajak juga. Aku udah melo di situ. Nah, aku yang di BKB-nya. BKB. Oh, bagi lah ya 6 hari ya. 12 hari 12 hari. Oh, 12 hari. Di BKB tetap alat Gatot juga alat bandnya aku Jadi, belum. itu yang di BKB itu berarti event pertama BNB yang besar lah. Yang skala besar lah. Skala besarnya 2006 itu. 2006 itu. Situlah. Sampai berapa watt suaranya, sound systemnya waktu itu? Kalau hitungan wattnya waktu itu sih 30.000 watt lah. 30.000 watt. Cuma alatnya campur-campur. Racu, campur-campur alat itu. Modal nekat lah. Penuh kan BKB itu kali ya? Oh, penuh tiap malam. Jadi maki apa namanya besar tuh? Giant screen. Giant screen ya. Giant screen ya. Belum ada itu tapi waktu itu belum pakai rigging back. Masih ground stack. Kan anginnya kuat di situ. Iya betul. Anginnya kuat Awalnya pakai. kami pernah juga muat itu tuh. Goyang. Pakai screen waktu itu. Pakai screen. Screen ya. Pakai screen di samping kanan kirinya itu. Nah, itu. Jadi puas sama nonton kalau besar itu. Kemudian setelah itu
Setelah itu apa lagi? Mulai berjalan, Iya. Normal lah. mulai apa? Sudah mulai ketemu lah ya ininya. Ketemu jalannya, mulai banyak klien, mulai banyak itu kan kita jaga kualitas, jaga hubungan baik. Ngeband masih tapi sekali-sekali. Ngeband ya masih lah sekali-sekali lah. Pengisi waktu baik. Termasuk event dengan aku juga Kak Singgi pernah. Vendor untuk event-event aku juga pernah kan Campina. Underground. Oh iya, iya. Heeh. Campina. Bukan underground. Event komersil, Oh. jadi acara-acara di mall. Tapi waktu itu masih EO Iya. di Anissa Pro. Anissa Pro. Anissa Pro Pik. Itu punya kita juga itu, Pak. Punya Pak Desingi juga. Aku vendornya. Oh, vendor. Aku vendornya. Aku IO lokalnya kan. Anissa Pro-nya ini. Ada Pro Pik, si Ucok ini dari Jakarta kan. Iya. Ucok tuh anunya ombat tengkorak ya. Iya. Hmm. Oh, jadi Sering jalan. itu perjalanannya Kak BNB. Terus yang ini Kak untuk kondisi sekarang BNB sekarang sama. Kalau sekarang ya, kalau sekarang pandemi ini, kalau pandemi ini ya seluruhnya pasti ngerasa ke Iya. Iya. seluruh vendor, Tiarap lah, ya. seluruhnya lah, apa baik berbagai sektor kan, Sifatnya kerumunan ya. yang sifatnya ya hiburan apalagi kan. Sementara kita memang mengumpulkan uang banyak gitu kan. Sementara bidang kita ini memang bidang yang bertentangan dengan COVID. Supaya besar itu kan supaya rame kan suaranya. Jadi Sound system itu. memang ya sulit galau sih. Cuma alhamdulillah kita masih jalan Bisa dikit-dikit. bertahan. Masih. Tapi sebelum COVID kemarin sempat garap ini Kak event PTBA yang besar ya. Terakhir ya ulang PTBA yang 2019 itu dengan Jamrut kan kemarin di PTBA. Terus 2020 Maret 2020 mulai COVID ya. Iya. Sebelum COVID itu dengan PTBA di BKB ini waktu pelanturan PTBA. Jamrut. Iya. Bukan Jamrut, yang Jamrut di Tanjung ini. Ini Nah, itulah terakhir yang event Sebelum besarnya. COVID, ya? Sebelum COVID. ya. Setelah Covid ini Setelah COVID seluruh event apalagi konser konser. top kan Top. Iya. dilarang. Tapi yang kecil-kecil masih kali ya. Dikit-dikit event-event Di kafe. yang kecil-kecil masih jalan. Tapi juga sebenarnya Enggak apa, Kak? tidak apa-apa. Bandel HP nih. Baliknya karena sih. Jadi Kak Singgi selain tadi vendor sambil jalan juga ini juga Kak aktif di komunitas Gung Srijaya sama di komite musik Iya. di Dusun Palembang. Iya, Nah, betul. Itu sama Kak ceritanya sedikit tentang di kafe sama Gung Srijaya. Yes, kalau itu kan berlatar belakang dari kepercayaan kawan-kawan ya mungkin ya, kepercayaan kawan-kawan kan untuk gabung di komunitas ataupun di Dinggong itu ya, Gung Srijaya. di organisasi di Dusun Palembang ya alhamdulillah terima kasih. Ya awalnya sih aku tuh uangnya kan sebenarnya dagalak pening, Bek. Dagalak pening. Iya, aduh aku biasanya kan enjoy kan. Uangnya seneng Bayar. ngadepi apa event. Jadi hobi dan rezeki jadi satu kan ya. Nah, hobi sama penghasilan itu ada di situ kan. Itu bagi aku anugerah. Iya. Aku hobi dari dulu kan yang kayak itu kan. Justru itulah mungkin yang agak nikmat itu ya. Nikmat. Iya. Itu memang dari dulu memang aku pengen apalah kira-kira jangan kita hobi tapi menghasilkan. Pasti seluruh uang pengennya kayak itu kan. Biasanya hobi itu kan menghabiskan duit kan. Betul. Di sini dicari duit, di sini Nah, dicari duit itu kan. betul. Ini satu jalur sama Jadi kita. ini ilmunya berarti kalau nak ini ya. netizen. Jadi kalau bisa carilah ini ya bidang itu yang hobi sekaligus cari duit di situ. Jadi tidak kemana-mana Tapi dia. jangan buka yang ini lagi saingan gitu. Udah. Nah, kalau masa-masa sulitnya ada tak? Pas sulit Sebelum pasti. pandemi itu? Masih kalau dengan yang berurusan sama usaha ya. Ya. Iya sih, masih sulit tuh waktu kita dapat kepercayaan megang event besar misalnya kan. Cuma kita banyak keterbatasan. Terpaksa kan make punya kawan. Kita dapat kepercayaan nih, kita barang kita belum cukup untuk menghandle artis. Kita dari kawan minjem tapi ya harga sewanya cukup untuk mereka baik, kita tidak dapat apa-apa. Tapi namo tetap. Tapi kita Kepercayaan itu namo kan. karena kepercayaan Iya. sudah itu jadi uang tahunya kan dengan kita satu pintu Ya. dengan kita. Jadi sudah tidak apa-apa lah, yang penting jalan nih acara sukses bagus. Uang kan tidak tahu itu barang dari mana, tahunya
sesuai spek mereka. Gitu. Kalau untuk yang event-event yang apa artis-artis yang agak besar di Palembang apa selain Jamrud? Oh, Kita. banyak sudah. Banyak sudah Iya, memang ya. banyak. Kalau band, iya siapa? Rave, Power Metal, Power gitu Metal kan. punya kita kalau pakai. Itu pakai yang apa? BNB tadi. Iya, BNB. Kalau MGP ini? Oh, ini apa perusahaan ini apa namanya? Real estate. Real estate ini Mau punya perumahan juga. perumahan. Seperti ya. Ya, betul. Untuk Kak Singgi yang sekarang ini masih eksis masih aktif sebagai ini ya, ketua komite musik ya di Dewan Kesenian Iya, Muslim Palembang, betul. Di DKP. Gong Sriwijaya ya. Iya. Gong Sriwijaya siapa Pak pengurusnya? Gong Sriwijaya itu Magnus Gilan ketuanya. Aku di sekretaris, si Burhan di bendara. Itu Gong Sriwijaya. Kalau di DKP ketua komite DKP. musik. Ketua komite musik. Musik. Iya. Itulah tugas agak berat itu ya. Apa tidak berat itu? Mana Kak Singgi ngatur Sebenarnya berat di komite apa di KP itu berat di bisnis itu kalau misalnya apa tantangan itu ya. Segala gawean dakat yang berat kalau kita senang dulu ya. Kita tuh senang dulu penting. Segala gawean kita senangi dulu. Iya. Insya Allah tidak berat. Tapi kalau kita berangkat dari terpaksa, pasti berat. Jadi beban. Iya, jangan gawe apapun, gawe seringan apapun. Iya. Kalau terpaksa pasti jadi Sama berat. bagi waktunya juga antara BNB sebagai roda bisnis Kak Singgi dengan GS dengan Gong Sriwijaya sama DKP. Ada masalah, ada kesulitan. Enggak juga sebenarnya kan karena sebenarnya itu tuh karena itu tadi masih berkaitan satu jalan kan Iya. antara memang di situ hobi aku di musik ya lah, ya, di vendor. Terus di DKP ini kan ngurusin musik juga kan, masih bidang kita. Di Gong Sriwijaya apalagi kan musik juga kan. Iya. Nah, jadi masih aman-aman lah masalah waktu ini. Tapi ada tipe nih Kak sekarang. Apa? Karena sih tapi gini, hobi dari mancing. Mancing. Itu Luar musik. itu yang ini. Agak Kayaknya kita bisa waktu itu. bakal jadi EO mancing juga dia. Bisnis Itu. juga ikan cupang. Lagi booming. yang bahaya ini mancing ini kadang kan waduh Lupa mancing waktu, ini, lupa waktu. Tapi asik ya. Tapi ada sesuatu yang nggak bisa dinilai dengan apapun di mancing itu. Jujut aja itu lah. Itu yang nggak acak itu. Nggak acak dibeli itu. Nggak acak katanya jualannya itu. Gagang pancingnya bisa dibeli, Iya, jutanya tidak bisa jutanya nggak acak dibeli. Ikannya tidak beli di pasar, tapi gagang ikannya beli di pasar, mancing di Sungsang. Di mana paling jauh mancingnya kemarin? Sudah. Ay mancing-mancing sini-sini lah aku nih. Lalu naik perahu ketek ke ke Sungsang situ. Iya. Ikan sembilang berarti di situ. Oh iya, belum mancing laut. Belum. Kalau bisa ngurang-ngurangin ya, habis badan ini lantak mancing. Tapi hari Sabtu Minggu baik kan mancing-mancing. Kalau Sabtu Minggu justru jam dinas aku kan Nasir. Hari biasa aku. Oh, jadi kebalikannya memang. Betul. Kalau PNS kan Sabtu atau karyawan itu Sabtu Minggu kan ini. Kalau aku kerjanya Justru jam Sabtu Minggu. dinas. Berarti liburnya lebih banyak berarti. Betul. Senin sampai Jumat. Wajar lah memang harus banyak hobi gitu kan. Tapi rumah sih kok cukup baik. Kalau banyak Bukan baru sih kok. cuma memang sebatas itulah. Iya. Tapi 96 aku nikah. Ya perjuangan aku Sebelum dapet uang rumah setengah mati makanya sampai kapan sampai kiamat dijago. penyanyi juga. Tidak bukan. Tidak ada hubungan dengan musik ya. Kati bangsa musik. Anda kawan masa kecil dulu bukan? Tidak kan. Memang Di, kenal. aku dapatnya waktu ngampas dulu aku. Oh, waktu Di rokok di Daniel, di rokok Daniel. Aku di rokok Daniel kan. Aku kan keliling. Sumbaksel aku keliling dulu. Cara uang kampas lah kan, bawa mobil, ke sana baik kan, tebar pesona kan di mana-mana, di warung-warung. Jadi ini Kak, alat-alat ini yang ada di sini, inilah kayak hasil dari BNB ini Kak. Iya kurang lebih itulah. Terus ada workshop juga Kak Singgi di sini, ada workshop di tempat lain ya. Macam mana Kak Singgi untuk ke depan, untuk kiat-kiat yang Kak Singgi sebagai pengurus di Gong Sriwijaya, terus di Komite Musik di Muslim Palembang, sama di BNB, cak mana nih untuk perkembangan kita di sini di Palembang? Iya tetap
kita jalani ya, tetap kontribusi kita yang Oh. kita perbuat. itulah kalau selama ini kan memang sebelum Covid ya terutama ya, sebelum Covid kan banyak kegiatan yang bisa kita kerja kan, bisa kita laksanakan. Sekarang ini ya otomatis kita nunggu dulu kan, nunggu dulu segalanya kita nunggu sampai kondisi benar-benar normal. Dulu katanya new normal ya, rupanya sudah ini tak ganti new normal masih. Masih PSBB. Betul. Ya kasihan Zona merah. dengan kondisi macam ini, kawan-kawan musisi ini apalagi yang benar-benar mengandalkan hidupnya dari musik. Apa yang bisa kita buat untuk mereka Justru dengan kondisi macam ini? mencari peluang di antara ini kesulitan itu kali ya. Betul. Main daring. Tapi kan daring itu juga masih tetap memakai sistem gitu kan, virtual. Cuman agak ini Kapasitasnya. kapasitasnya. Itu nih musik ini apa konser tuh lah gitu nih baru Baru menggelegar. beda kan, lain rasanya memang meriahnya tuh dapetnya tuh kan. Iya. Apalagi basic aku musik ini rock kalau aku kan basicnya kan, jadi rock ini kalau tidak euforia tidak kenal rasanya. Jadi kasih gini Kak, dulu gondrong Kak. Iya. Baru ini kan rambutnya. Ya, Dulu dari- gondrong speaker. Sekarang manjang ke jenggot, gondrong jenggotnya kan. Ya, itu. Tahun berapa ini tidak gondrong lagi? 2000 sekitar Ada gak foto 2000 masih ya, gondrong ya? 2010 lah Iya. mulai itulah sudah seiring berjalannya bertambahnya usia kan mulai tambah banyak beban mulai rontok mulai rambut-rambut. Jadi tambahan informasi juga kasih gini senior Kak. Iya. Senior aku karena beliau ini sudah duluan main musik-musik cadas. Iya, Jadi tapi aku dulu sama-sama masih- gondrong kamu tuh ya? Tidak, aku masih kecil dulu. Iya. Jadi aku yang nonton. Iya, iya, Nonton iya. Beliau nih main Sepultura, Metallica sudah kan mainnya. Iya. Aku masih jadi penonton waktu itu kan. Itu. Iyalah waktu beliau SMP 84 tuh Iya. Opik masih ini ya tuh, Masih kecil, masih kecil. masih budak-budak. Iya. Itulah mungkin barangkali ngobrol-ngobrol kita yang ringan-ringan baik kan, dari hobi, Closing dulu, closing. Kasih Apa kira-kira yang ini? Closing ceremony. Iya, closing statement. Jadi Kak Singgi nih Cak Wano. Apa itu? Closing statementnya Oh, closing statement. ya, tentang Bung Sriwijaya, DKP, aku BNB. Ya mungkin Palembang lah. apa Palembang. musisi bae mungkin ya langsung Iya. mencakup bae ya. Ya buat teman-teman musisi yang sekarang lagi terimbas Covid ini ya, yang pertama yang paling sabar tuh lah kita. Sabar tuh lah. Sudah itu ya kita tunggu terus jangan kecil hati, terus tetap semangat. Kalau masih ada peluang cari penghasilan di musik ya monggo silakan cari kemana baik kan, selagi yang masih bisa ada jalannya. Berarti ya sama berusaha. Kalau memang ada usaha tempat lain, karena aku sangat mengalaminya dulu. Mak Mano beratnya hidup di musik itu dari seorang player itu sangat tahu memang. Iya. Berat memang. Apalagi sudah berkeluarga, punya anak bini, tambah berat. Rasanya sih kalau dia ngomong cukup itu aneh menurut aku. Tapi kalau udah ganti player juga tidak bisa ada musik kan, Benar. harus ada player memang itu. Iya. Makanya, ya itu yang harus kita hargai, perjuangan berat mereka itu kan, musisi itu. Iya. Itu sih. Kawan-kawan yang ini Kak, misalnya ngontak BNB kemana Kak? Misalnya urusan sound system sewa. Oh, Kemana? bisa ke 0812 7880 7781. Oh iya. Ya. Telepon dan WA itu nomor Bebas pulsa aku. kan? Iya. Heeh. Hah? Alamatnya di mana itu Kak? BNB ini? Alamat di Lebong Siarang, Jalan Sarsansani, dekat SMA 6 sih Dekat persisnya. SMA 6. Heeh. Oh, iya. Depan ini musolanya. Ada musola Langgar Nur Islam. Langgar Nur Islam. Oke, demikianlah perbincangan kita bersama Opik, Pak Disinggi. Pak dan Desinggi. Kak Nasir. Ya. Opik ini apa tadi? Ininya rongsokan ya? Tengkorak Opik nih. Apa? Tengkorak. Ex tengkorak sini. Rongsokan. Semoga bermanfaat, semoga bisa jadi pelajaran, menjadi bekal untuk apa? Mensiasati masa pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.